Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Ya aku mau coba Pak. Pak, ya aku mau coba. Duduk, ini Mendi. Bukan sakit ini. Baru sekarang. Aku yang kurus Tolong jangan keluar ya, jangan keluar. Ini seperti ini. Berpakaian sesuai dengan hari. Tidak boleh bolos, mematuhi peraturan. Tidak boleh bolos. bersama kalian, bersama semua ya. Bersama ya, bersama ya. Ya Pak, itu kami tuh udah kacau. Kayak kepinginan Pak Pidi. Coba sekarang lagi nih. Saya ingin kelas ini disiplin, saya ingin kelas ini lebih bersih, saya ingin kenyamanan. Bersih harus ini tadi. Ya, coba tambahkan yang bersih. Menjaga kebersihan. Kebersihan ya, menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Pratama. Pada awal semester ini saya mendapatkan hal yang menarik dari Bapak Muhtar, yaitu keyakinan kelas yang dibuat atas kesepakatan antara murid dan guru. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya dan teman-teman saya dapat mengeluarkan pendapat dan keinginan ketika belajar di kelas. Saya dan teman-teman saya juga lebih enjoy saat belajar di kelas. Terima kasih kepada Bapak Muhtar karena berkat idenya
saya dan teman-teman saya dapat menjadi siswa yang lebih tertib, dengan sikap yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Olivia. Saya dari kelas 10 MIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas dalam membangun budaya positif di sekolah menurut pendapat saya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kemauan dan keinginan siswa dalam membangun kelas impiannya, serta tidak ada unsur paksaan dari guru. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting dibuat karena dapat membangun kedisiplinan positif bagi setiap siswa. Dengan adanya kedisiplinan positif di setiap siswa dapat membangun hal-hal positif di sekolah SMA Negeri 10 Bungo. Terima kasih kepada Bapak Mukhtar karena telah membantu kami dalam membuat keyakinan kelas di kelas kami. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang dibuat saat ini dapat dijalankan sesuai dengan harapan dan dengan penuh tanggung jawab. Harapan saya semoga dibuatnya keyakinan kelas dapat menjadi pedoman bagi setiap siswa untuk di kemudian harinya menjadi lebih baik. Demikian hal yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tasha? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Tasha tahu apa tujuan Bapak memanggil Tasha ini? Tahu? Apa ya kira-kira? Karena saya mencontek. Nyontek di kelas ya? Untuk pembelajaran ekonomi ya? Jadi begini Tasha, ketika pembelajaran ekonomi berlangsung, Bapak melihat bahwa Tasha mencontek, melihat buku ya? Iya Pak. Kira-kira permasalahan kamu menyontek itu apa kira-kira yang sudah kamu lakukan? Masalahnya apa? Soalnya tadi malam itu saya nggak belajar Pak. Saya lupa kalau hari ini ada ulangan harian. Terus tadi malam juga nonton TV sampai lupa belajar Pak. Mungkin kok sampai lupa belajar, kenapa? Kenapa masalahnya? Karena saya nggak ingat Pak kalau hari ini ada ulangan. Oh, ingat ya? Iya Pak. Iya. Nggak ada tahu jadwalnya ya? Iya Pak. Seharusnya ya kan bagusnya ya ditanya sama kawan ya, Tasha ya. Ya semua orang seperti itu, Bapak dulu seperti itu juga ya, pernah juga lupa kan ketika mau ujian ulangan lupa hari ini. Akhirnya ya itulah yang saya lakukan ya kan. Kadang kita di kelas ya tanya sama kawan seperti itu kan biasanya. Cuman untuk kedepannya ya kita harus bisa memposisikan waktu kita ya, kapan waktu ujian kita harus tahu. Kemudian Tasha tahu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kejujuran apa lagi? Menghormati ya. Apa lagi? Banyak ya. Banyak ya tentang keyakinan kelas. Kira-kira kalau apa menyontek itu jujur enggak ya? Tidak Pak. Enggak jujur ya, menyontek ya. Menurut Tasha kenapa menyontek itu enggak jujur? Karena itu sesuatu yang salah dalam pelajaran. Iya, terus Jadi mencontek itu kan tidak bagus Pak, tidak ada nilai kejujuran. ada kejujuran ya, menyontek sama teman ya. Kita harus bagaimana kita hari kita belajar untuk menemukan keyakinan kita sifat jujur ya. Iya Pak. Dan solusinya menurut Tasha gimana supaya kita ini nggak nyontek di dalam pembelajaran? Kita tuh harus bisa membagi waktu Pak untuk belajar, bermain. Kita bisa membedakan biar tidak hal seperti ini tidak terjadi lagi Pak. Jadi untuk kedepannya Tasha Harus apa ya, belajar ya, Iya Pak. bermain, bisa membagi waktu ya. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar sih? Baik Pak. Sehat ya? Suci tahu kenapa dipanggil sini? Tahu Pak. Apa? Kenapa? Karena saya kemarin mengantuk di kelas waktu jam pelajaran. Oh, jam pelajaran mengantuk. Iya Pak. Kira-kira masalahnya apa sih mengantuk di kelas? Masalahnya kemarin Pak, waktu malam begadang sampai larut malam gara-gara main game
game ya. Iya, Sampai Pak. jam berapa? Sampai jam 2-an, Pak. Jam 2 ya. Iya, Pak. Tidak apa-apa lah ya. Yang penting kan bisa membagi waktu ya. Iya, Pak. Suci ya. Jangan sampai ya, terbengkalai pelajaran kita karena main game ya, terbengkalai pelajaran kita. Kemudian Suci tahu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sudah nggak tahu, Pak. Kemarin ada beberapa yang Bapak sampaikan. Yang pertama itu ada disiplin waktu, sopan dan santun, terus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memperbagus attitude terhadap teman-teman sekelas maupun satu sekolah. Menghormati ya. Iya, Pak. Kemudian menghormati itu, kalau ngantuk itu kira-kira menghormati teman apa enggak? Menurut Suci gimana? Tidak, Pak. Mengganggu ya? Yang soalnya lagi pelajaran. Pelajaran ya. Orang belajar kita ngantuk ya. Iya, Pak. Jadi menurut Suci solusinya apa kira-kira kalau untuk ngantuk supaya nggak ngantuk di kelas? Suci bakalan berusaha untuk tidak lagi begadang larut malam agar bisa mengikuti pelajaran lebih baik lagi ke depannya, Pak. Jadi mengurangi apa? Supaya jangan tidur larut malam ya. Iya, Pak. Bisa membagi waktu ya. Iya, Pak. Main game boleh ya kan? Tapi utamakan juga pelajaran kita ya. Iya, Pak. Jadi saya harapkan ya Suci ya bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati bersama ya. Mudah-mudahan Suci jadi orang yang sukses ya. Amin. Cita-citanya apa nih? Nah, cita-citanya kalau cita-cita banyak ya, Pak ya. Ya, kira-kira. Terutama cita-citanya jadi guru tari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya setelah dipanggil oleh Bapak Mukhtar karena mengantuk di kelas. Yang pertama, setelah dipanggil saya merasa senang karena tidak dimarahi, tetapi saya diberikan solusi, nasihat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan saya akan berusaha menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama di kelas. Terima kasih kepada Bapak Mukhtar yang telah memberi saya kesempatan untuk bisa berubah lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya setelah dipanggil oleh Bapak Mukhtar karena mencontek di kelas. Yang pertama, setelah dipanggil saya merasa senang karena tidak dimarahi, tetapi saya diberikan solusi, nasihat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan saya akan berusaha menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama di kelas. Terima kasih kepada Bapak Mukhtar yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berubah lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang telah membawa kita pada zaman
sosialisasi itu penggerak tentang budaya positif. Salah yang menggunakan Rasulullah yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang yang penuh dengan pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang memasuki zaman iptek, zaman penuh dengan ilmu dan teknologi, dan kita sebagai pendidik wajib mengikutinya. Jadi untuk keberhasilan nanti kita. Jadi kita biasakan nanti besok atau seterusnya dalam mengajar harus ada variasi. Itu positifnya variasi itu yang bisa menggunakan pin fokus, bisa menggunakan alat peraga. Nah itulah. Dan alat peraga saya yakin banyak bisa kita ambil dari internet, banyak juga. Jadi kalau misalnya kimia atau fisika, kalau Mas sudah belajar dengan alat labornya, bisa dengan alat labor virtual yang dipadai dengan tempat-tempat pelajaran, bisa kita ambil dari internet. Karena zaman ini IT, karena kita dituntut bagaimana kita harus menguasai IT dan bisa dikeluarkan ke anak didik kita. Itu budaya positifnya. Kemudian hal-hal yang lain seperti belajar di ruang terbuka. Mungkin nanti kalau fasilitas misalnya ada taman yang bisa untuk belajar di luar ruang terbuka, bisa saja. Karena tidak selalu dituntut belajar itu di dalam ruang. Banyak yang pakai di luar ruang terbuka, terutama bisa biologi itu banyak. Sekolah yang sudah memberikan sambutan juga motivasi untuk Pak Mukhtar khususnya dan untuk kita semua yang mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pembahasan tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Pak Mukhtar. Ini berupa sosialisasi modul pelatihan judulnya disiplin positif dalam kurikulum mereka. Banyak hal yang dapat kita petik nanti, dan juga di akhir kegiatan Pak Mukhtar dibuka tanya jawab. Boleh ya Pak Mukhtar? Ya, ada tanya jawabnya, dan insya Allah kita bersama selesaikan jawaban dari pertanyaan itu. Kepada Bapak Mukhtar Nasroni dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta staf TU, dan yang saya sayangi anak kami yang sudah hadir di ruang ini dalam rangka mengikuti acara diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Salam dan salam marilah saya sampaikan kepada arwah pemimpin alam Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliau sebagai Nabi yang diutus di muka bumi ini adalah telah membawa kita dari perubahan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, alam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya tugas saya hari ini
fasilitator untuk mensosialisasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah masing-masing kepada teman-teman sejawat maupun stakeholder yang ada di SMA kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Serta Wakil, Bapak Ibu dan guru yang telah sudi kiranya untuk sama-sama mendengarkan datang di ruangan kita ini dalam rangka acara sosialisasi budaya positif. Besar harapan saya agar kita sama-sama dapat bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita ini, sehingga sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang diidam-idamkan oleh semua murid yang ada maupun orang yang ada di luar, sehingga sekolah kita menjadi besar, sekolah panutan, sekolah contoh. Ini harapan saya. Tentu kita harus bekerjasama untuk membangun itu. Tidak terlepas dari para CGP dan kita semua yang ada di sekolah kita ini, sehingga rekan sejawat maupun guru-guru maupun sekolah ini mengetahui bukan tentang apa-apa tentang budaya positif ada sekolah kita. Itu dia. Pada guru hebat, ayo kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Kemudian saya perkenalkan juga Ibu fasilitator kami, Ibu Endang Putri Astuti, SPD MPD sebagai Ibu fasilitator. Kemudian Ibu Budi Fitriani SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Mukhtar Asrani SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Bungo. Dan harapan saya agar kiranya ada CGP yang lain dari SMA kita, sehingga kita bisa membahu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMA Negeri 10 Bungo. Kemudian konsep-konsep kunci dalam budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian fungsi kontrol, keyakinan kelas, dan segala diskusi. Inilah yang kira-kira yang akan kita bahas pada sosialisasi pada hari ini. Pengertian budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Salah satu budaya positif yang pernah kita terapkan di sekolah kita terapkan senyum, salam, dan sapa. Yang salah satunya jika anak-anak bertemu dengan gurunya mengucapkan salam. Itu juga guru antar guru senyum, mengucapkan salam dan sapa. Kemudian lanjutkan. Latar belakangnya, sekolah adalah institusi pembentukan karakter, makna pendidikan dan diajarkan dalam menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif sekolah dalam kebiasaan sehari-hari untuk penanaman budaya positif siswa, pembentukan karakter. Jadi di sini ada kata-kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, menuntun itu apa sih? Kira-kira aja. Mengajar, memimpin ya, lebih tepat memimpin. Jadi peran kita sebagai guru untuk anak didik kita ini adalah menuntun, bukan merubah kodrat yang sudah ada pada anak. Misalnya anak
suka bermain rumah berarti. Maka kalau anak itu suka bermain dalam kelas, maka pembelajaran kita di kelas itu harus menyesuaikan anak didik kita. Bukan anak didik kita menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan anak didik kita. Karena setiap kita ini punya kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar nanti saya jelaskan tentang 5 kebutuhan dasar. Kemudian yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tahap perkembangannya untuk membutuhkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia bahwasanya pembelajaran terdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kita tidak bisa perlu monitoring berkualitas, awasi, bukan monitor kalau kita memberikan informasi kepada. Kemudian stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, jelas peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk melakukan kesalahan. Kemudian restitusi, inilah yang perlu kita ingatkan, bagaimana kita mengadakan restitusi yang ada di sekolah kita ini. Restitusi itu misalnya begini, kita anak bermasalah, kita panggil anak, kita tanya, kita validitas, kemudian kita anak disuruh mencari solusi sendiri permasalahan yang ada pada anak. Bukan kita mencari solusi, tapi anak itu sendiri mencari solusi. Seperti yang sudah saya melakukan kemarin, restitusi kepada contohnya kepada Tasya dan kemarin sudah saya lakukan di sekolah. Kita mencoba bagaimana anak bermasalah. Nah, itu saya adakan diskusi, saya panggil, kemudian saya tanya, kemudian mereka sendiri yang mencari solusi permasalahan tersebut. Kalau ada videonya boleh diputarkan. Ada Video yang lain yang minimal kan? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid bertanggung jawab, jelas kalau kita meneliti. Jadi ada nilai kebajikan yang ada pada anak itu, anak itu bertanggung jawab terhadap perilaku yang sudah dilakukannya. Kemudian fokus pada permasalahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, jelas. Kemudian dari kontrolnya dirinya yang mengontrol, karena itu sendiri yang memegang kendali. Murid bersemangat memperbaiki diri. Kemudian konsep disiplin, mereka restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter dalam kehidupan. Maksudnya karakter yang bertanggung jawab. Ketika kita sudah melakukan restitusi kepada anak, maka anak itu dengan sendiri bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dilakukan. Kemudian ciri-ciri restitusi itu, satu, bukan untuk menulis kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan. Kalau ada permasalahan, dia belajar kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kira-kira solusinya apa? Apa yang kamu lakukan ketika kamu ngantuk di kelas? Jadi setiap siswa mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda, sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatannya berbeda. Kita perlu memahami kebutuhan dasar murid agar bisa mengetahui cara mendukung mereka. Jadi sebagai seorang guru kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid itu supaya kita bisa mendukung mereka. Kemudian 5, posisi kontrol posisi. Pertama, posisinya kepala pokok. Kedua, pembuat masalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini posisi kita dalam menekan disiplin positif, ya. Kita posisi kita seperti apa? Bisa kita sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat masalah, bisa sebagai teman, pelajaran kita, bisa pemantau, bisa sebagai manajer, bisa kita. Ya. Sebagai penghukum, orang penghukum bisa
Ini tiga diskusi. Pertama, menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah dan tidak apa-apa. Kan contohnya tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita ada masalah, kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang penting kamu perbaikan, yang penting solusi. Itu kan diskusi. Jadi kita tidak menyalahkan, tidak mendasar. Gitu ya. Jadi ada itu berkira, ya kan? Oh, saya salah kok nggak dimarahi, gitu ya. Malah diberikan solusi atau memberikan tawaran solusi atas permasalahan yang terjadi. Itulah yang coba saya lakukan terhadap juga anak-anak lain. Kemudian yang kedua, kondisi tidak ada salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, itu kata-katanya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kita tanya seperti itu. Kemudian yang kalinya kita menanyakan apa yang kita percaya, apa nilai yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang sebelas dunia. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, ini saya sudah melakukan ini apa? Sudah video juga sudah videonya ada diskusi saya panggil ini kasusnya ini dari apa ini belajar di kelas itu ributnya kasusnya. Saya panggil kenapa kamu ribut, nah kemudian kemarin Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cikal Irawan, rekan kerja dari Bapak Mukhtar Asroni. Beberapa yang lalu, Bapak Mukhtar Asroni sudah menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah. Menurut saya, apa yang sudah Bapak Mukhtar Asroni sampaikan sudah menambah wawasan baru bagi proses pembelajaran di sekolah. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Mukhtar Asroni ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dalam memajukan proses pembelajaran di sekolah kami. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, salah satu siswi SMA Negeri 10 Bungo kelas 12 IPS yang akan memberikan testimoni tentang budaya positif yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Mukhtar tentang budaya positif di sekolah.
Menurut saya, dengan membuat keyakinan kelas, kami lebih bisa berkomitmen dan berusaha untuk mengingat dan mematuhi. Jika kami tidak bertindak sesuai dengan keyakinan yang kami buat, kami akan tahu konsekuensinya. Dengan demikian, belajar dengan Pak Mukhtar rasanya akan lebih aman dan nyaman karena tidak adanya suatu tekanan. Pak Mukhtar jarang menghukum, rasa aman pun juga kami dapatkan. Dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Mukhtar di kelas, itu juga jadi pendorong untuk mengetahui dan menginterpretasikan profil belajar Pancasila. Beberapa profil yang familiar adalah berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Dengan keyakinan kelas tersebut, kami juga bisa mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan adanya hal tersebut, saya bersama teman-teman sangat senang dengan harapan itu semua bisa diterapkan dengan sebaik mungkin dan lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.